Halo Sobat Rankspot, kembali lagi bersama gue Ilham Ramadhani di Rankspot TV. Oke, jadi di video kali ini gue mau membuat video bisa dibilang video edukasi atau video share set story atau bisa dibilang video tips and trick belanja yang nyaman secara online. Kenapa gue membuat video ini? Karena video ini didasari ada cerita teman-teman Sobat Rankspot yang nge-DM Instagramnya Rankspot. Dia cerita kalau misalkan dia ditipu sama seller, jadi bilangnya itu menjualnya barang original tapi ternyata yang datang barang KW apa segala macem. Ya satu sisi sih gue nggak masalah ya sama orang yang mau menjual barang KW ataupun membeli barang KW, karena mungkin si sellernya itu mencari rezeki dengan cara yang seperti itu. Terus juga si buyernya memang baru punya uang atau baru sanggup untuk membeli barang KW. Sebenarnya sih gue nggak ada masalah ya, cuma yang menjadi masalah adalah ketika si seller ini mengatasnamakan Rankspot ketika menjual barang KW atau ketika ingin menipu orang. Nah itu yang gue permasalahkan di sini, yang gue keselin banget ya. Karena secara reputasi Rankspot udah bagus, makanya gue membuat video ini gitu. Jadi bisa dibilang video ini gue bakal ngasih tips and trick gimana caranya teman-teman ketika mau membeli sepatu secara online itu jadi nggak tertipu. Jadi semoga ya setelah gue bikin video ini teman-teman yang tertipu ini udah nggak ada lagi kejadian seperti ini. Makanya video ini gue buat dan gue harap teman-teman nonton sampai habis video ini. Pertama, video ini didasari ada kronologinya kayak gini ya. Jadi ada dua teman kita atau dua Sobat Rankspot yang tertipu. Jadi kronologinya yang pertama adalah jadi dia dihadiahkan oleh kakaknya sepatu futsal. Oke. Nah akhirnya si kakaknya ini beli terus ngasih ke adiknya, dan pas sampai rumah adiknya seneng dong dapat sepatu futsal Ortus X apa segala macem. Pas dibuka ternyata katanya barangnya KW. Habis itu dia DM ke Instagram Rankspot. Nah ya habis itu langsung tim follow up secara baik-baik ya. Jadi ada nggak buktinya kalau misalkan memang membelinya di Rankspot. Terus kalau misalkan emang barang itu KW silahkan bawa ke toko. Karena kalau memang Rankspot itu terbukti 100% menjual barang yang nggak original atau barang fake atau barang KW, itu 100% bakal di refund sama tim Rankspot. Atau gue bisa menjamin kalau memang terbukti menjual barang KW 100% uangnya di refund, bahkan bisa gue kasih lagi sepatu yang original ya, dalam tanda kutip, kalau bisa membuktikan membelinya di Rankspot. Nah tapi long story, dia tidak datang ke toko sih, jadi ya udahlah, gue nggak ngerti siapa yang salah. Akhirnya ya udah case close lah sampai sana. Terus yang kedua, case-nya itu adalah dia membeli atau dia mendapatkan toko Rankspot itu di Facebook. Tapi sebenarnya di Facebook page itu sebenarnya Rankspot ada ya. Tapi gue bisa menjamin Rankspot tidak berjualan di Facebook. Itu cuma sebuah platform aja. Rankspot itu jualannya di marketplace, di Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, dan WhatsApp untuk via online gitu. Dan gue bisa menjamin Rankspot nggak berjualan di Facebook. Singkat cerita, akhirnya dia menghubungin sellernya via Facebook, akhirnya pindah ke WhatsApp, dan gue nggak ngerti ya. Jadi kalau nggak salah dia akhirnya membeli barang tersebut tapi dengan cara COD gitu. Dia membeli sepatu futsal Ortus X dengan bayarnya COD. Jadi sistem COD ini kan si kurir datang ke rumahnya atau datang ke tempat yang sudah ditentukan, bayar dulu baru barangnya bisa diterima. Nah ketika sudah dibayar, pas dibuka, yang lebih parahnya lagi ya, si Sobat Rankspot ini dia membeli sepatu futsal tapi yang datang sepatu sneakers atau running lah, dan itu yang KW. Dan itu sedih banget sih. Cuma ya gue bilang ke bayarnya, ke Sobat Rankspotnya ya lebih berhati-hati lagi gitu, karena itu di luar tanggung jawab Rankspot gitu. Jadi buat teman-teman Sobat Rankspot yang nonton video ini, gue bisa menjamin Rankspot itu tidak berjualan di Facebook, jadi cuma di marketplace aja. Nah makanya di video kali ini gue mau membagikan tips and trick gimana caranya ketika teman-teman mau beli sepatu secara online itu apa sih yang mesti diperhatikan. Nah kali ini akan gue bahas poin-poinnya untuk menentukan seller-seller yang 100% legit atau 100% terpercaya. Poin pertama adalah jangan sampai tergiur sama harga yang murah. Jadi gini, biasanya ya barang-barang yang fake atau KW itu mungkin harganya ya 80.000 ya, 80.000 sampai sekitar 150.000 lah gitu. Itu jauh banget sama harga pasaran. Misalkan let's say lu mau beli sepatu Ortus ya. Sepatu Ortus itu ya lu pasti harus compare dulu sih antara toko A, toko B, toko C, atau lu bisa jadikan referensi, yaitu lu lihat marketplace-nya Rankspot, itu harga terendahnya berapa. Kalau kalian teman-teman mau beli sepatu Ortus lah, itu harga terendahnya adalah 230.000, dan kalau yang KW-nya itu harganya 100.000, dan gapnya kan cukup jauh juga kan. Yaitu teman-teman harus follow up lagi, maksudnya jangan gampang percaya dengan harga yang murah gitu. Harga yang murah belum tentu original gitu, dan
saran dari gue ya, kalau misalkan emang teman-teman budgetnya segitu dan mau beli KW, menurut gue agak ditahan dikit ya. Mending lu beli sepatu Ortus X yang harganya cukup terjangkau, misalkan harga 200 ribuan dibandingkan lu beli barang KW yang harganya 150 ribuan. Jadi lu cukup nambahin 50 ribu atau cukup bersabar deh nabung lagi, mending beli sepatu yang original Ortus X ya angka 230 ribu atau 250 ribu lah. Itu udah bagus dan gue bisa jamin pasti secara daya tahan, secara kualitas itu jauh sama barang KW. Itu poin yang pertama. Oke, poin yang kedua. Poin yang kedua itu melihat reputasi marketplace-nya. Jadi kan ya kalau mau beli secara online sekarang kan orang lebih nyaman belanja di marketplace ya, karena pihak ketiga. Jadi ketika barangnya sampai, jadi uangnya baru sampai ke seller, atau kalau ketika barangnya nggak sampai, uangnya bisa balik lagi ke buyer. Makanya lebih aman lah kalau di marketplace. Nah, cuma beli di marketplace ini juga harus hati-hati, harus memperhatikan reputasi dari si sellernya. Cuma biasanya ya di marketplace itu juga banyak banget yang jual barang KW dengan reputasi yang cukup bagus lah bisa dibilang. Ya mungkin ada segmennya ya. Jadi ada pasarnya, orang membeli barang KW dan memberikan rate bagus gitu ya. Makanya balik lagi ke poin pertama. Poin pertama, kalau misalkan emang reputasinya tokonya udah oke, reputasi barangnya udah oke, lihat lagi harganya. Harganya itu masuk akal nggak? Kalau gue bisa pastikan ya, barang di bawah 180 ribu itu kalau mengatasnamakan Ortus X itu udah KW. Nah, teman-teman harus jadi smart buyer juga, harus bisa compare, mungkin bisa di Ranksport atau teman-teman bisa langsung cek websitenya Ortus X sendiri. Jadi harganya itu sekitar berapa, jadi teman-teman bisa bandingkan, nah ini barangnya original atau enggak gitu. Oke, masuk poin yang ketiga. Nah, poin yang ketiga adalah teman-teman juga harus cek media sosial mereka. Jadi selain cek di marketplace, teman-teman juga harus cek medsosnya mereka. Contohnya di Instagram. Nah, Instagram ini juga sedikit tricky sih. Biasanya toko-toko yang rada mencurigakan lah bahasa gitu. Itu followersnya juga lumayan banyak sih. Nah, cuma cara teman-teman ngeceknya adalah dari segi likes-nya. Biasanya agak timpang tuh. Jadi followersnya sampai ribuan, biasanya yang like cuma 5, 6. Jadi kelompoknya mereka aja gitu. Terus juga biasanya kolom komentarnya dimatiin gitu-gitu lah. Tapi biasanya yang gue temukan adalah kalau seller-seller yang seperti itu biasanya testimoninya banyak banget di highlight-nya gitu kan, kayak testimoni orang udah transfer apa segala macam. Tapi menurut gue itu bukan jadi patokan juga sih buat teman-teman kalau mau ngecek medsosnya terpercaya atau enggak. Ya itu sih, pertama aktif, terus juga jumlah likes-nya cukup seimbang dengan jumlah followers-nya. Setelah kalian ngecek dari 3 poin yang tadi gue sebutin, sekarang masuk ke poin keempat, yaitu mungkin bisa dibilang ini step terakhir ya, biar teman-teman percaya kalau mau membeli sepatu di toko tersebut, yaitu cek ada toko offline-nya atau enggak. Jadi kalau misalkan di Ranksport ya, Ranksport itu kan Instagramnya per cabang juga ada ya, ada Ranksport GLC, Ranksport CLD, Ranksport BGR, dan Ranksport PML. Nah itu semuanya ada toko offline-nya. Misalkan di Ranksport GLC itu ada di daerah Green Lake, Jakarta Barat. Terus Ranksport Ciledug itu ada di daerah Petukangan, Jakarta Selatan. Terus ada Ranksport Bogor itu ada di dekat Stadion Pakansari, daerah Cibinong. Terus juga ada Ranksport Pamulang itu ada di dekat kampus Universitas Pamulang. Kalau teman-teman memang belum percaya sama poin 1, 2, 3 tadi, ya teman-teman langsung aja samperin ke toko offline-nya tersebut untuk memastikan barangnya 100% original. Lagian kan kayaknya ya, feel-nya lebih enak itu datang ke toko langsung ya, bisa nyobain dulu nih size berapa, jadi pas beli juga nggak kekecilan, nggak kegedean gitu. Tapi kalau buat teman-teman yang jauh, ya poinnya yang tadi, poinnya 1-4 itu berkesinambungan. Intinya harus cek sih, dan harus menjadi smart buyer sebelum membeli sepatu secara online. Oke, jadi summary-nya adalah kalau teman-teman memang mau membeli sepatu secara online, at least teman-teman menerapkan 4 poin tadi. Tapi sejujurnya ya gue berharap Ranksport bisa datang sih di kota teman-teman gitu, karena biasanya kan yang beli online itu kan kotanya jauh-jauh kan. Makanya coba komen di bawah teman-teman berasal dari kota mana, dan rekomendasiin kota mana yang akan menjadi cabang selanjutnya Ranksport. Video ini sifatnya sih nggak absolut ya, maksudnya nggak 100% apa yang gue ucapkan itu benar. Bisa jadi ada pertentangan dan bisa jadi lu bisa mendebat gue, silahkan komen di bawah gitu. Atau teman-teman yang punya pengalaman ditipu juga ya sama seller yang nakal, coba komen di bawah, share masing-masing pengalaman teman-teman biar kejadian seperti ini tidak akan terulang lagi. Oke, gue rasa segitu aja video dari gue. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, terima kasih buat teman-teman yang sudah support channel Ranksport TV. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Dan yang terpenting jangan lupa level up your game.